Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesa Febiola, NPM 2221020193. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam serta pemikirannya. Sejarah filsafat Islam. Dalam sejarah pertemuan Islam, kaum muslimin dengan filsafat terjadi pada abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah, pada saat Islam berhasil mengembangkan sayapnya dan menjangkau daerah-daerah baru. Dalam abad pertengahan, filsafat dikuasai oleh umat Islam. Buku-buku filsafat Yunani diseleksi dan disadu di seperlunya serta diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tokoh-tokoh filsafat dalam berikutnya yaitu tokoh-tokoh filsafat Islam dan pemikirannya. Yang pertama ada Al-Kindi. Al-Kindi meyakinkan banyak definisi filsafat tanpa menyatakan bahwa definisi mana yang menjadi miliknya. Yang disajikan adalah definisi dari filsafat terdahulu ataupun tanpa menegaskan dari siapa diperolehnya. Yang kedua yaitu ada Al-Farabi. Al-Farabi berhasil meletakkan dasar-dasar filsafat ke dalam ajaran Islam. Dia juga berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara filsafat Plato dan Aristoteles, sebab kelihatan berlainan pemikirannya tetapi hakikatnya mereka bersatu dalam tujuannya. Yang ketiga ada Ibnu Sina. Dalam hal filsafat, Ibnu Sina mengusahakan memadukan filsafat dan agama. Menurut Nabi dan filosof menerima kebenaran dari sumber yang sama, yakni malaikat Jibril yang juga disebut akal 10 atau akal aktif. Perbedaannya hanya terletak pada cara pemerolehannya. Yang keempat ada Al-Razi. Metode pemikirannya adalah bersistem pengembangan daya intelektual. Apabila ada seorang murid bertanya, maka pertanyaannya itu tidak langsung dijawabnya, melainkan dilemparkan kembali kepada murid-murid lainnya yang terbagi kepada beberapa kelompok. Yang kelima ada Ibnu Maskawi. Hikmah dan falsafah Maskawi membedakan antara pengertian hikmah, bijaksanaan, wisdom, dan filsafat. Menurutnya, hikmah adalah keutamaan jiwa yang cerdas, yang mampu membedakan, sedangkan filsafat ia tidak memberikan dengan tegas, hanya membagi filsafat menjadi dua bagian. Yang keenam ada Ikhwan Al-Saffah. Beliau menyatakan bahwa filsafat itu bertingkat-tingkat, yaitu cinta ilmu, mengetahui hakikat wujud-wujud menurut kesanggupan manusia, berkata dan berbuat sesuai dengan ilmu. Dapat disimpulkan bahwa golongan Ahwanus Safa tidak membagi filsafat amalan, melainkan bagian amalan ini keseluruhannya dimasukkan ke dalam bagian ketuhanan. Yang ketujuh yaitu Al-Ghazali. Ghazali berpendapat bahwa dunia berasal dari irodat, kemauan Tuhan semata-mata, tidak terjadi dengan sendirinya. Irodat Tuhan itulah yang diartikan penciptaan. Irodat itu menghasilkan ciptaan yang berganda. Di satu pihak merupakan zarah-zarah yang masih abstrak. Selanjutnya yang ke-8 ada Selanjutnya yang ke-8 yaitu Ibnu Bajjah. Menurut Ibnu Bajjah, materi dapat berekstensi harus ada bentuk. Dia berargumen, jika berbentuk maka ia akan berbagi menjadi materi dan bentuk dan begitu seterusnya. Yang ke-9 ada Ibnu Tufail. Sejalan dengan kemahiran dialektisnya menghadapi masalah itu dengan tepat, sebagaimana tidak seperti pendahulunya, tidak menganut doktrin saingannya, sekalipun dia tidak mendamaikan tentang Tuhan dengan mengikuti pandangan Ibnu Sina. Yang ke-10 yaitu ada Ibnu Rushd.
Cari Tuhan. Ibnu Rusyid meneliti berbagai golongan yang timbul dalam Islam. Menurut pendapat dia, yang paling terkenal ada 4, yaitu Asy'ariyah, Mu'tazilah, Batiniyah, dan Hasiwiyah. Masing-masing golongan mempunyai kepercayaan yang berlainan tentang Tuhan dan banyak memindahkan kata-kata syarat dari arti lahirnya kepada takwilan yang disesuaikan dengan kepercayaannya. Kesimpulannya, sebagai filsafat lainnya, filsafat Islam mempunyai kedudukan yang amat penting dalam dunia pemikiran filsafat. Bahkan orang Barat tidak akan mengenal filsafat tanpa kontribusi dari Islam. Kita yang hidup hari ini mampu menangkap sinyal yang disyaratkan oleh para filosof Muslim, mengaplikasikan dengan kondisi kekiniannya. Mengenal filosof Muslim berarti kita harus mampu melampauinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.